warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wakaf, wakif, mauquf alaih, dan peluangnya dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama adalah tentang wakaf. Kita akan membahas tentang pengertian wakaf. Kata wakaf diambil dari akar kata waqafa yaqifu waqfan, yang menurut bahasa mengandung banyak arti, yaitu rotidah yang artinya terkembalikan, al-tahbis yang berarti tertahan, al-tasbil yang artinya tertawan, dan al-man'u yang artinya mencegah. Dinamakan demikian karena harta yang diwakafkan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, karena sudah dihentikan dari kepemilikan. Sedangkan menurut istilah fuqaha, wakaf adalah menyerahkan harta benda atau barang yang tahan lama sebagai milik pribadi kepada pihak lain untuk kepentingan umum supaya bermanfaat dengan tujuan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang selanjutnya adalah pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Perwakafan pasal 1 disebutkan yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan pengertian wakaf menurut madhab Syafi'i, wakaf adalah menahan harta yang mungkin bisa dimanfaatkan selama bendanya masih langgeng atau dalam kurung awet, dengan cara memutuskan hak kepemilikan atas harta tersebut dan dialihkan untuk kepentingan-kepentingan yang dibolehkan. Kemudian ayat-ayat tentang wakaf. Terdapat beberapa ayat tentang wakaf dalam Al-Quran yang salah satunya adalah Al-Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Yang selanjutnya adalah hadis tentang wakaf. Selain dalam Quran Surat Ali Imran, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda seperti dalam hadis riwayat Muslim, yang artinya sebagai berikut. Ketika anak Adam mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dalam hadis tersebut, para ulama menafsirkan bahwa sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya yang dimaksud mengarah kepada makna wakaf. Sebab wakaf ini merupakan satu-satunya bentuk sedekah yang dapat dimanfaatkan secara permanen oleh penerimanya. Dalam hal ini, aturan harta yang diwakafkan dibekukan pemanfaatannya atau tasarrufnya sesuai dengan hal-hal yang diperkenankan dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang wakif. Wakif adalah orang yang mewakafkan. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi. Di antaranya, usianya balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fikih Islam dikenal balik dan rasyid. Balik lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Oleh karena itu, dipandang tepat bila dalam bertransaksi disyaratkan bersifat rasyid. Berdasarkan pada syarat-syarat tersebut yang telah saya jelaskan, maka diperbolehkan pula wakaf dari seorang kafir. Karena sifat wakaf sendiri masuk dalam kategori bukan ibadah mahdhoh, dan ini berbeda dengan ibadah nazar. Sebaliknya, tidak dibenarkan wakaf dari seorang anak-anak di bawah usia, orang gila, serta orang yang dalam keadaan dipaksa. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang mauquf alaih. Mauquf alaih ini adalah orang yang diberi wakaf. Pada syarat berikut terbagi kepada 2 bagian, yaitu
tertentu atau dan tidak tertentu. Ini bisa disebut juga dengan mu'ayyan dan juga yang ghairu mu'ayyan. Mauquf alaih yang mu'ayyan bisa jadi dimaksudkan kepada satu orang, dua orang, atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Yang jelas memiliki kemampuan untuk memiliki pada saat terjadinya prosesi wakaf. Kemudian mauquf alaihi yang tidak tertentu itu maksudnya adalah tempat berwakafnya tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya, seseorang untuk fakir miskin, tempat ibadah, dan juga lain-lainnya. Oleh karena itu, tidak dibenarkan memberikan wakaf kepada orang yang tidak jelas sosoknya. Misalnya, akan mewakafkan kepada calon anaknya, padahal dia sendiri belum memiliki anak. Atau kepada anaknya yang miskin, tapi tak seorang pun anaknya yang miskin. Syarat-syarat mauquf alaih yang tertentu, di antara syaratnya adalah ahlan li al-tamlik, bahwa ia adalah orang yang boleh untuk memiliki harta. Maka orang muslim, merdeka, dan juga kafir dhimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun sebaliknya, orang yang bodoh, hamba sahaya, dan juga orang gila tidak sah menerima wakaf. Kemudian syarat-syarat mauquf alaih yang tidak tertentu atau yang ghairu mu'ayyan, bahwa yang menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam saja. Pembahasan kita yang terakhir adalah tentang peluang wakaf dalam pemberdayaan masyarakat. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat dan juga generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim untuk keturunannya. Akan tetapi, disyaratkan sebagai keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Agar supaya harta wakaf yang terdapat di Indonesia dapat difungsikan dengan baik, maka benda wakaf yang dipandang kurang produktif, baik karena itu berada di tempat yang tidak strategis atau yang lainnya, dengan niat karena Allah, maka boleh dialih fungsikan menyalahi amanat si wakif, ataupun dengan cara menjualnya dan dibelikan lahan lain yang lebih produktif, agar supaya manfaat dari harta tersebut bisa dimanfaatkan secara seksama oleh umat Islam. Baiklah, berikut tadi penjelasan saya mengenai wakaf yang saya ambil dari beberapa referensi berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.